Shalom dari studio Gereja Masehat hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Saudara-saudara, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ketiga dengan topik pertentangan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami agar ketika kami membaca, ketika kami mendengar, ketika kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini boleh memberikan kekuatan iman bagi kami. Bahkan kami boleh bagikan juga ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pastikan bahwa kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran ini dari hari ke hari. Dan pada hari Sabat kita akan mendiskusikannya di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat. Ayat tema yang sudah dipilih oleh penulis sekolah sahabat diambil dalam perjanjian baru. Dalam kitab Markus pasal 2 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Bunyi ayatnya berkata seperti ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk hari Sabat. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, mari kita lihat pelajaran yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kita akan mempelajari rangkuman dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Kita melihat bahwa pelajaran pekan ini mengulas peristiwa-peristiwa dalam pelayanan Yesus. Sebagaimana disajikan dalam kitab Markus pasal 2 dan Markus pasal yang ketiga. Kemudian kita melihat bahwa pelayanan Yesus difokuskan pada pemulihan kehidupan manusia melalui Injil. Di mana pelayanan dan pekabaran Yesus tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang yang tertentu yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat pada saat itu. Kita melihat bahwa tema-tema dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan bahwa di mana Markus pasal 2 dan pasal 3 menyoroti fakta bahwa beberapa guru agama salah memahami dan tidak mempercayai pekabaran Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika salah memahami atau menafsir, maka akibatnya akan salah mempraktekannya di dalam kehidupan. Nah, kita melihat bahwa dalam konteks ini kita akan mempelajari. Pertama, beberapa kelompok termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memusuhi ajaran Yesus. Kemudian kita melihat bahwa beberapa masalah perselisihan antara Yesus dan para pemimpin agama. Kita melihat bahwa Yesus itu sangat luar biasa. Bagaimana pelayanannya? Nah, pelayanan Yesus kita melihat di rumah Ka'bah. Apa yang dibuat? Di rumah ibadat adalah pusat pelayanan dari Yesus. Kemudian Yesus pergi ke rumah ibadat. Kita melihat dalam pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa namun Yesus tidak hanya terbatas pada rumah ibadat saja dalam pelayanannya. Fleksibilitas inilah yang membedakannya dengan para pemimpin pada zamannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pelayanan Yesus yang berkeliling, kita harus melihat struktur dari pasal pertama Injil Markus itu sendiri. Saudara-saudara, luar biasa. Ketika Yesus berada di tempat dimanapun dalam pelayanan, saudara-saudara, kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang kontroversial dan bermusuhan dengan Yesus. Kita melihat bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam Markus pasal 2 dan pasal 3 adalah kebencian beberapa pemimpin agama
politik terhadap Yesus dan pelayanannya. Kemudian dari poin ini juga dikatakan bahwa di antara kelompok yang disebutkan dalam bagian ini adalah ahli-ahli Taurat. Kita bisa melihat dalam pasal 2 ayat 6 ayat 16, pasal 3 ayat 22. Kemudian kalau orang-orang Farisi, kita bisa lihat itu dalam pasal yang sama, pasal 2 ayat 24 dan pasal 3 ayat yang ke-6. Dan orang-orang Herodian. Nah, inilah kelompok-kelompok yang dikatakan bahwa atau disebutkan yang memusuhi Yesus pada waktu dalam pelayanannya. Mereka mewakili 3 kelompok penting dalam masyarakat Israel dalam masa pelayanan Yesus. Orang-orang Saduki adalah kelompok lain dalam Markus pasal 12 ayat 18. Namun mereka tidak muncul dalam bagian pembelajaran kita ini. Saudara-saudara, ada seorang pakar mengatakan, namanya adalah Michel Lee Barnewall, mengatakan bahwa orang-orang Farisi mungkin muncul dari kaum Hasidean dengan ikatan mereka dengan para ahli Taurat. Sebagai orang-orang pun menekankan pembelajaran hukum dan ketaatan terhadap perintah tersebut. Kita melihat bahwa orang-orang Farisi ini menyampaikan kepada bangsa itu bahwa sekali perayaan berdasarkan garis keturunan nenek moyang mereka yang tidak tertulis dalam hukum Musa. Dan karena alasan itulah orang-orang Saduki menolaknya dan mengatakan bahwa kita harus menganggap ibadah-ibadah tertulis itu wajib. Tetapi kita tidak boleh menjalankan apa yang berasal dari tradisi nenek moyang kita. Saudara-saudara, masalah-masalah apa yang menjadi kontroversi? Kita melihat bahwa pertama, insiden-insiden lain dalam Injil Markus juga mengungkapkan ketegangan lebih lanjut antara Yesus dan para pemimpin rohani. Dalam poin ini saudara-saudara, kalau kita mempelajari di mana dalam konsep pragmatis Injil yang dianut Markus, iman adalah tindakan. Yesus mengakui dan menghormati iman dari keempat sahabat orang lumpuh itu, yang dalam tindakan mereka bergerak sesuai keyakinan mereka, membawa sahabat mereka kepada oknum yang dapat menolongnya. Apalagi saudara-saudara, ya, kontroversi yang paling utama dalam cerita ini. Apa yang menyesakkan para ahli Taurat atau meresahkan para ahli Taurat bukan hanya kenyataan bahwa Yesus mengampuni dosa, tetapi dia melakukan dengan kuasa dan otoritas namanya. Kemudian kedua, oleh karena itu tindakan ini digambarkan oleh para ahli Taurat sebagai suatu anggapan yang menghujat. Saudara-saudara, sangat luar biasa pelajaran dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Kemudian kesalahpahaman mereka mengenai pekerjaan Yesus telah membuat mereka bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam Markus pasal 3 ayat 29. Apa itu? Dosa yang mengampuni akibat yang tidak terbatas. Saudara-saudara, konklusi dalam pelajaran ini dikatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah penolakan yang keras kepada untuk mengakui bahwa Allah telah bekerja di dalam manusia Yesus. Kedua, sayangnya menurut penulis James Brooks mengatakan penolakan mereka yang keras kepada adalah bukanlah suatu tindakan satu kali, melainkan suatu tindakan dan sikap yang telah menjadi kebiasaan. Jadi saudara-saudara, dalam masalah ini sangat menghambat akan pekerjaan Tuhan, bahkan dalam pelayanan Yesus. Saudara-saudara, kita akan mempelajari lebih dalam, lebih banyak lagi dalam pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang ketiga ini, ketika kita tiba pada hari Sabat, kita akan mendiskusikan di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup pelajaran ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga,
Terima kasih kami telah mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami, di mana kami boleh melayani dalam setiap pelayanan. Ketika kami pergi dimanapun kami pergi dan berada, biarlah Tuhan akan menolong sehingga dalam pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dan teristimewa menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.